Sebenarnya Randy ini kenapa sih tiba-tiba cuek kayak gitu? Apa coba? Perasaan waktu aku suruh beli pembalut dia biasa aja deh. Tapi kenapa pulangnya tiba-tiba nyuekin aku kayak gitu? Pagi Bu Laura, jangan ngelamun deket jendela Bu, ntar kesambet loh. Bu Ana, sampai kaget saya Bu, lagi konsen menghayal barusan. Waduh, maaf Bu, gak tahu kalau Bu Laura lagi mikirin sesuatu. Oh iya, gimana Bu kemarin sama Pak Indra, sukses? Sukses Bu, sukses, alhamdulillah. Semua berkat dukungan kalian, kalau nggak ada kalian pasti kita cuma diem-dieman terus. Wah, ini namanya bukber pembawa berkah Bu. Bener banget Bu, rugi saya kalau nggak datang kemarin. Keluarganya mau ke rumah pas liburan hari raya Bu. Mau ngelamar saya katanya. Wah beneran Bu, selamat-selamat, gak nyangka banget. Gimana ceritanya Bu? Itu loh, kemarin waktu Bu Laura sama Randy masuk, Pak Indra sempat bilang ke aku mau bukber bareng-bareng lagi gitu. Saya kira ngomong gitu cuma mau deketin Bu Laura aja, ternyata enggak loh. Ternyata dia cuma mau bukber berdua sama saya aja Bu. Maaf ya Bu Laura, saya jadi negative thinking kemarin ke kalian berdua. Padahal saya udah tahu kalau Bu Laura nggak mungkin ngelakuin itu. Ternyata Pak Indra deketin Bu Laura karena wajah ibu kayak adeknya kata Pak In. Biar nggak disakitin sama Randy, karena Randy dulu emang terkenal playboy Bu. Meski dia terlihat pendiam Bu, diam-diam menghanyutkan maksudnya. Tapi semenjak Bu Laura masuk sekolah ini, Randy banyak kemajuan loh. Sekolah juga masuk terus, nggak pernah bolos. Jadi kehadiran Bu Laura membawa dampak positif Bu buat Randy. Syukur mah kalau gitu Bu. Tapi sekarang kayaknya dia udah beda, cuek banget, nggak tahu kenapa. Bu Laura napa kok bengong gitu? Ada masalahkah sama Randy? Apa terbaca jelas ya di wajahku Bu? Bukan gitu Bu, cuma kalau ada masalah curhat sama saya aja Bu, nggak apa kok. Tenang aja, kalau cerita sama saya aman terkendali Bu. Tapi ini rada sensitif Bu Ana, emangnya nggak apa? Nggak apa kok Bu Laura, santai aja mah kalau sama aku. Siapa tahu kan sebagai sesama perempuan bisa saling bantu dan kasih solusi. Makasih ya Bu Ana sebelumnya, jadi gini Bu Ana, tadi malam waktu udah bukber semuanya aman-aman aja sih. Sampai pas Randy mau bawa saya ke kamar dan kita mau ngelakuin itu, tiba-tiba aja perut saya sakit, ternyata saya kedatangan tamu bulanan Bu. Terus kita kan nggak jadi ngelakuin itu. Dan saya minta tolong ke Randy buat beliin saya pembalut karena kehabisan. Awalnya emang wajah Randy kayak kecewa banget gitu Bu. Tapi saya udah tanya kok ke Randy, dia nggak apa. Terus Bu, dia bantu beliin saya pembalut Bu sampai 1 dus katanya buat persediaan. Kan enak itu udah Bu. Terus yang jadi masalah apa Bu? Nah, kan setelah saya dikasih pembalut 1 dus sama Randy, aku bilang makasih kan. Setelah itu karena saya udah ngerasa badan capek semua, saya ajak Randy tidur, tapi dia nggak mau, malah nyuruh aku buat tidur duluan. Dia tiba-tiba aja jadi cuek gitu ke saya jadi bingung sendiri Bu Ana. Besoknya saya lihat malah Randy tidur di sofa, nggak nyusul saya tidur di kamar. Tunggu, biar aku cari dulu permasalahannya ya Bu Laura. Karena aku juga belum nikah, jadi nggak begitu paham soal ginian. Menurut saya nih Bu ya, si Randy itu ngambek karena Bu Laura ngajak tidur. Lah terus gimana Bu? Saya kan lagi berhalangan. Meski masih bocah, Randy itu juga cowok Bu. Mungkin nanti bisa dibicarakan baik-baik di rumah Bu. Randy hanya kecewa, nggak marah, masih bisa dibujuk itu. Lagian udah kelihatan jelas kalau Randy kecintaan banget sama Bu Lauranya. Tadi malam aja Randy merasa kesaingin kan sama Pak Indra. Coba aja ntar ngomong baik-baik sama Randy gimana solusinya. Karena setauku berumah tangga itu harus banyak-banyak komunikasi Bu. Kalau ntar kurang komunikasi pasti akan banyak kesalahpahaman antar pasangan. Gitu ya Bu, akan saya coba ntar di rumah buat ngebujuk Randy. Tapi kalau dia masih aja cuek gimana Bu Ana? Gimana kalau Bu Laura masak makanan kesukaan Randy dulu? Kenyangin dulu perutnya, baru obrolin sesuatu yang berat-berat. Makasih ya Bu Ana sarannya, aku akan berusaha. Sama-sama Bu, sukses ya. Aku akan mencobanya. Bu Ana, boleh tanya sekali lagi nggak? Tentu Bu, apa itu? Tanya aja, santai mah kalau sama saya. Gini Bu, cara buat ngerayu itu kayak gimana ya? Aku nggak bisa ngerayu cowok. Saya bingung harus menghadapi Randy kayak gimana ntar Bu Ana. Saya takut kalau salah lagi ntar ngadepin Randy. Lah, emang sebelumnya Bu Laura nggak pernah pacaran? Pernah, tapi ya biasa aja sih, nggak pernah ngapa-ngapain. Maaf ya Bu Laura, kalau ciuman pernah nggak? Nggak pernah sih Bu, paling ya cuma pegangan tangan aja. Walah gitu ya Bu. Gini aja, gimana kalau Bu Laura googling aja ntar tip-tipnya kayak gimana ntar ada semua di situ Bu. Oh gitu ya Bu. Oke Bu, makasih ya Bu Ana atas semua sarannya. Iya
Iya Bu Laura, sama-sama. Semangat ya Bu. Kenapa aku nggak bisa ngertiin perasaan Randy sih? Aku mana tahu kalau dia marah karena nggak bisa lanjut itu. Maaf ya Ren, aku nggak peka. Aku harus cari tip-tip gitu nih buat bujuk si Randy ntar biar nggak marah lagi. Laura? Suara ini sangat familiar di telingaku. Kenapa dia di sini? Udahlah, pura-pura nggak denger aja. Males aku nanggepinnya. Laura, kau denger aku? Aku Arif. Apa sih kok ini berisik banget deh? Pergi aja kamu. Aku hanya ingin bicara bentar sama kamu, Laura. Duh, mau bicara apa lagi kamu? Nggak bisa, aku sibuk banget sekarang. Hanya sebentar, Laura. Ibuku sakit sekarang. Setelah tahu kalau anak yang dikandung Fiona bukan anakku. Dan terlebih lagi, ibuku tahu kalau aku nggak bisa punya anak. Terus apa hubungannya sama aku sekarang? Bukannya kau dan ibumu gak mau ada aku kan? Ngapain kau mencariku sekarang? Gak butuh ya aku sama kamu Mas Arif. Aku menyesal, Laura. Aku minta maaf ke kamu. Udah, gak perlu minta maaf. Udah telat. Lagian aku udah punya suami sekarang. Makanya kalau udah tahu dalam diri kamu ada kekurangan, jangan bertingkah. Tapi aku nyesel sekarang, Laura. Aku tahu, aku salah. Lah terus, aku harus apa? Toh aku juga udah punya suami. Suami yang punya pikiran dewasa meski dia masih bocah. Yang tahu arti tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dan sangat menyayangiku. Dan aku juga sayang dia. Dan sekarang kamu mau apa, hah? Bukannya itu udah jadi pilihan kamu, hah? Menikahi cewek gemoy. Yang cuma manfaatin uangmu doang. Sekarang gak usah nyesel-nyesel segala deh. Gak penting. Laura yang aku kenal dulu nggak seperti ini. Dia lembut banget. Laura yang dulu udah nggak ada, kok yang telah mengubahnya jadi wanita yang sangat keras. Lebih baik kok pergi aja deh sekarang, aku lagi sibuk dengan urusanku. Iya, baiklah Laura. Maaf kalau aku gangguin kamu. Iya, kamu ganggu banget tahu, makanya cepet pergi dari sini. Nyebelin banget sih, kenapa jadi sial gini sih ketemu sama tuh makhluk. Kenapa Randy belum pulang ya? Ini udah jam 9, kemana dia? Ren, kamu udah pulang? Kok malam pulangnya? Dari mana? Dari rumah Kenzo. Kenapa? Oh gitu, udah mandi dulu sana. Aku udah masak kesukaan kamu. Aku nggak lapar. Ren, kita harus bicara Ren, agar nggak ada salah paham lagi. Bicara soal apa lagi? Mau sampai kapan kayak gini terus? Kita ngobrol sebentar Ren. Aku capek Laura, aku mau istirahat. Aku tahu kamu marah karena semalam Ren. Aku tahu aku kurang peka ke kamu, dan aku ingin memperbaiki itu semua. Bahkan telepon dan chatku kok nggak bales. Aku tahu kamu masih marah dan aku mencoba buat menyadarinya. Aku hanya ingin meluruskan semuanya, Ren. Tapi apa? Kayaknya usahaku juga sia-sia. Nggak ada yang kamu respon. Laura, emang apa yang dipermasalahin? Tadi malam apa? Aku nggak apa-apa, emang aku sedikit kecewa, tapi aku nggak apa kok. Tapi kau cuek banget ke aku, Ren. Aku tahu kau marah. Itu karena aku sedikit pusing aja kok Laura, nggak ada yang lain. Tapi biasanya kau bilang kalau lagi sakit, kenapa gak bilang? Kita ini bukan lagi pacaran, Ren. Kita udah nikah, harus saling jujur. Mana tanganmu? Kenapa tiba-tiba bicara soal tangan, hah? Aku belum selesai. Udah, sinikan tanganmu Laura. Cincin. Maaf ya, udah bikin kamu khawatir. Dan kali jangan gitu lagi, aku sedih banget tahu. Maaf.